Ya John, kamu ngapain John? Internetan terus siang, pagi, sore, malam di depan internetan. Kamu pasti lagi nyari pekerjaan kan? Mentang-mentang habis lulus. Kamu tuh harusnya tuh jangan nyari-nyari pekerjaan, jangan ke perusahaan sana, perusahaan sini bawa map. Pak, saya melamar kerja, tapi akhirnya ditolak. Mendingan tuh kamu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri buat teman-teman kita, buat pemuda-pemuda. Aku ora golek kerja. Lah terus golek apa? Aku kerja pilu. Golek gawean. Nah, golek gawean mending golek aku ngombe. Kono, golek aku ngombe. Cepet. Mendapatkan pekerjaan merupakan salah satu bukti bahwa kita siap terjun ke masyarakat. Tapi, kita juga harus pintar-pintar milih dong pekerjaan mana yang bisa memberikan manfaat. Bukan untuk kita, tapi juga untuk masyarakat sekitar. Iya nggak? Dipilih. 10.000 3 mas. Dipilih. Mbak, gelangnya mbak. 10.000 3 mbak. Kalau misalnya menurut saya kan mahasiswa nih mbak, ya pasti dari bidang ilmu saya gitu. Oh, saya sekarang ini sudah ikut ke organisasi, terutama di himpunan juga saya di sini diamani sebagai komting juga 2013. Jadi saya di sini mempersiapkan juga dan ikut PKM juga untuk diterapkan di masyarakat. Jadi saya nantinya udah punya gambaran umum. Sebelumnya saya sering melakukan banyak penelitian, apalagi ikut penelitian dari dosen. Jadi itu juga melibatkan banyak masyarakat. Kalau misalnya ditanya pengen pengusaha. Kalau saya jadi pengusaha. Kalau pengusaha kan enak. Yang pertama kan ya kasarnya uangnya dikelola sama kita sendiri gitu kan. Nggak perlu ada kasarnya, walaupun kita misalkan karyawan tetap kan harus digaji gitu kan. Gak enak aja kayaknya. Uangnya lebih apa ya, kita yang ngatur gitu loh. Kerja dulu, cari pengalaman dulu gimana tuh. Nah setelah itu baru kita coba-coba tuh bangun suatu usaha sendiri. Sebenarnya saya sih pengen jadi pengusaha karena sebenarnya saya bukan orang yang gampang diatur kayak seperti karyawan. Jadi saya ingin mengatur orang seperti itu. Halo mbak, selamat. Ini pagi apa siang mbak? Pagi menuju siang. Pagi menuju siang. Selamat pagi menuju siang mbak. Yoi. Mbak siapa namanya, Mbak Kakak ya? Bukan. Yuko. Mbak Yuko. Oh. Asli mana sih mbak? Asli mana aja boleh lah. Mbak udah kerja apa masih cari-cari mbak? Masih cari-cari. Masih cari-cari. Pekerjaannya dicari mbak ya? Iya, pekerjaannya nyari di mana mbak? Di tempat sampah boleh, tempat sampah. di mana aja boleh, di toko, mana aja lah. Yang ada di mana ya itu yang dicari. Mbak pengennya tuh kerja di mana sih mbak? Kalau target ya, targetnya tuh kepengennya di perusahaan manufaktur multinasional. Satu. Yang kedua di BUMN. Ketiga CPNS. Keempat. Berarti nanti mbaknya keren banget tuh. Sehari kerja di 3 tempat mbak ya? Bukan, itu target. Jadi salah satu target itu harus terpenuhi. Oh, nggak harus 3-3-nya mbak ya? Enggak lah. Kenapa sih mbak kok milih itu mbak? Kalau manufaktur multinasional ya, biasa aja kayaknya boleh nggak? Enggak. Ini fokusnya hilang jadinya. Nah, jadi kalau di multinasional kita tuh punya karir yang bagus. Jadi orang kerja itu nggak cuma nyari duit, tapi juga bisa mengembangkan diri buat karir. Bagus mbak. Nah, kaget mbak ya? Iya kaget. Sengaja sih mbak. Mbak, kan sekarang lagi ngehits tuh mbak bisnis. Mbaknya nggak suka bisnis? Ada rencana buat bisnis. Ada rencana bisnis. Jadi rencananya bisnis apa kerja di kantoran mbak? Pengennya kan kantoran. Pengennya kantoran. Tapi bisnis passion juga, passion bisnisnya juga ada. Gitu. Tapi lebih prefernya ke kantorannya mbak ya? Kantor dulu. Jadi istilahnya ngumpulin modal lah. Ngumpulin modal buat bisnis. Itu mbak, mas. Enak mana sih mbak? Enakan mana kerja di kantoran sama yang bisnis gitu mbak? Enak bisnis. Kenapa mbak? Jadi kalau bisnis kita mau jadi apa aja, pangkat kita tetap bos. Tetap bos? Iya. Karena kita yang punya usaha itu kan. Mau kita
nanti misal kita punya rumah makan, entah kita yang masak, kita yang jadi waitress, kita bos, kita yang punya. Nah kalau kantoran, kamu bekerja buat orang lain gitu. Meskipun hasilnya itu mungkin lebih besar dari kita awal pas jadi kantoran, tapi kan tetap gak enak bekerja buat orang lain, mending kan kerja buat diri sendiri. Bener nggak sih Mbak kalau anak muda sekarang tuh punya mindset kalau kerja tuh harus di kantoran gitu Mbak? Enggak. Kenapa Mbak? Soalnya banyak kok. Ada yang mau lewat. Udah Mbak, jawab lagi Mbak. Kamu mending ikut lawak aja deh. Enggak. Gak cocok kayak gini. Enggak, silahkan jawab. Ya soalnya jadi kebanyakan temanku itu bahkan mereka belum lulus sudah punya bisnis sih. Oh, belum lulus sudah punya bisnis. Bagusannya kayak gitu Mbak ya, berarti Mbak ya? Berarti nggak harus kerja di kantoran? Nggak usah kerja di itu tadi Mbak, di perusahaan mana targetnya itu nggak usah Mbak. Lupakan dalam hitungan ketiga Anda melupakan semuanya dan akan memulai untuk berwirausaha. 1, 2, 3 dan lupakan. Kamu siapa ya? Mbak, tahu nggak sih Mbak kalau peluang wirausaha di Indonesia tuh masih besar sekali Mbak? Tahu. Nah, kenapa nggak pengen mencoba masuk ke peluang itu Mbak? Ya kan udah berpikir untuk mau masuk, tapi kan kerja dulu buat ngumpulin modal. Oh, berarti harus modal dulu Mbak ya? Iya, sebenarnya minim modal bisa, cuman targetnya itu bisnis untuk skala besar. Oh, padahal tuh aku sering didoktrin. Wah, doktrin Mbak. Tinggi kan. Aku sering didoktrin tuh katanya mulailah usaha itu mulai dari bawah. Kita mulai berjalan dari bawah, nanti kita suatu saat kita akan mencapai yang tertinggi gitu Mbak. Iya. Nah itu gimana Mbak? Ada yang menyarankan kayak gitu, cuman itu kan tergantung dari masing-masing orang ya. Itu kan mungkin itu pendapat dari si X, pendapat si Y mungkin beda. Oh berarti kalau anak kuliahan sekarang emang harus kerja kantoran dulu ya kalau memang mau berwirausaha? Tergantung anaknya buat modal. Ya tergantung anaknya juga. Teman-temanku enggak kok, nggak harus kerja kantoran dulu buat bikin usaha. Dari orang tua kan bisa. Oh, dari orang tua. Mbak, makasih Mbak ya. Infonya semoga bermanfaat Mbak buat Mbaknya. Buat yang lain juga Mbak ya. Tetap semangat buat nyari pekerjaan Mbak ya. Tapi lebih baik berwirausaha sih Mbak. Iya. Anak kuliah sekarang kok mindsetnya pengen nyari kerja gitu ya? Habis kuliah harus nyari kerja. Anak teknik mesin kerja di bank. Nyambungnya di mana coba? Padahal kan peluang wirausaha masih banyak. Ya nggak Prof? Jadi gini Git ya, saya jelasin Git. Anak muda sekarang itu Git mikirnya itu lebih mudah, lebih enak cari pekerjaan. Padahal lebih bagusnya tuh menyediakan lapangan pekerjaan buat sesama Git. Nih data yang saya peroleh itu Git, tahun 2012 jumlah pengusaha muda di Indonesia itu mencapai 0,18% Git. Kemudian di tahun 2013 terjadi peningkatan menjadi 1,26%. Kemudian Git, terjadi peningkatan lagi di tahun 2014 menjadi 1,56%. Nah itu Git. Tapi meskipun terjadi peningkatan dari tahun ke tahun nih Git ya, itu belum bisa menjadikan Indonesia disebut sebagai negara makmur. Soalnya Git ya, untuk bisa menjadi negara makmur, Indonesia membutuhkan pengusaha muda itu sekitar sekitar 2,0% dari 237 juta sekian penduduk Indonesia. Tapi Git ya, biar lebih jelas lagi Git, kamu mending tanya sama temanku Git. Dia itu seorang entrepreneur sip Git. Kamu tanya aja sama dia, soalnya biasanya kan kamu nggak percaya sama data-data saya, kamu meragukan data-data saya, tanya bener-bener dijawab, meragukan, kamu itu Git.
Nah, Prof nih, aku udah ketemu sama temenmu, temennya Profesor Mas ya. Iya. Kok bisa kenal gimana Mas sama Iya, kemarin itu ketemu di pasar. Oh, kebetulan. ketemu di pasar. Lagi belanja ketemu, terus ngobrol-ngobrol, katanya ada temen mau nanya-nanya, ternyata Mas. Salut aku Mas, kamu pinter ngarang. Oh iya Mas, mau tanya-tanya nih Mas. Masnya gimana? katanya wirausahawan aja. Aku pengusaha. Pengusaha. Oh iya. Oh, pengusaha. Itu di bidang apa Mas? Saya di garment industri sama travel service, holiday travel service. Keren. Itu sejarahnya gimana sih Mas? Sejarah apanya nih? Sejarah itu kok bisa jadi wirausahawan? Oh gitu. Memang saya kan dulu asalnya dari Lampung ya. Oh. Asal dari Lampung. Oh, jadi yang terkenal sama kemplangnya Mas ya? iya, enggak, kopi kopi. Lampung. Kopi Lampung. Jadi memang orang tua semuanya pegawai negeri. Pegawai negeri. Saya ingin ada satu orang di keluarga yang kita tampil beda dengan pengusaha, karena saya tahu sebenarnya pengusaha bukan hanya kita meng-create money ya, tetapi meng-create value juga. Value-nya apa sih Mas? Jadi sebenarnya kalau saya jadi pengusaha sekarang kan saya udah mulai proses. Pengusaha. Udah mulai proses. Jadi ketika saya terjun di jadi pengusaha, saya banyak merasakan memberikan manfaat kepada orang lain. Mas itu sejak kapan sih Mas jadi pengusaha? Aku sih pertama mulai sejak kelas 2 SMA. 2 SMA, udah buka travel Mas ya? Bukan, Kamu jadi nyobain proses. sendiri? Jadi pertama memang sesuatu tidak kebetulan. Oh, ketidakbetulan. Tidak betulan. Istilahmu anak. Terus? Jadi memang kelas 2 terus mulai beranjak sampai sekarang kelas akhir kuliah ya, semester akhir. Itu pertama kali pas pakai usaha travel ya Mas? Enggak, aku clothing dulu. Oh, clothing dulu. Pertama clothing dulu. Terus pas travel itu pakai mobil siapa pertama kali Mas? Kita banyak mobilnya banyak ya Mas? Afiliasi banyak. Oh, afiliasi. Kuliahnya jurusan apa sih Mas? Saya di manajemen. Manajemen. Fakultas Ekonomi. Emang ada hubungannya gitu Mas ya? Dari manajemen ke wirausaha? Sebenarnya banyak yang berhubungan karena gini, kita di manajemen atau di ekonomi bisnis tuh ya, belajar. pokoknya kalau nggak berhubungan dihubung-hubungin gitu Mas ya. Terus belajar Mas, di ekonomi bisnis. Ini kan Mas punya usaha sendiri, pasti kan bisa bikin peluang-peluang buat orang lain gitu Mas ya. Iya. Terus pengen nggak sih Masnya yang kerja ke orang gitu? Kan enakan tuh ngelamar-ngelamar di mana gitu. Saya dulu sebelum kita terjun di wirausaha, saya juga sempat kerja. Beberapa peluang sudah kita coba waktu itu, dan kita juga sekarang udah membuka agent, artinya membuka kesempatan untuk orang lain gabung sama kita. Tanggapan orang-orang di sekitar tuh gimana Mas? Tanggapan orang-orang sama wirausaha gitu? Mulai sekarang udah mulai positif. Udah mulai positif. Emang dulu negatif Mas? Dulu belum banyak peminat. Oh, belum banyak. Sekarang Dulu pernah dicerca gitu, ih pengusaha. Sekarang pun masih. Oh, masih dicerca, ih pengusaha. Enggak Mas. Terus aku mau tanya Mas. Iya. Nah itu kan biasanya kalau mahasiswa masih anak muda itu identiknya kan Gimana? belajar, kuliah, lulus, punya ijazah, ngelamar. Itu kok milih jadi wirausaha sih Mas? Kalau saya sebenarnya memang cita-cita awal ya. Cita-cita awal jadi pengusaha, karena pengusaha mulia bagi saya. Karena gini, bentar. Jadi setiap bulan saya dari bisnis saya itu ada program CSR. Dari situ saya menyumbangkan beberapa uang, sejumlah uang dalam bentuk barang dan uang itu ke anak-anak yatim piatu dan duafa. Subhanallah. Dari situ pun itu kita sudah memberikan manfaat. Oh iya. Terkecuali dari barang-barang atau jasa yang kita tawarkan ya. Tapi dari situ pun saya sudah merasa, ini salah satu jalan ke depan buat kebaikan. Sombong. Mas, ada quote nggak Mas tentang wirausaha gitu yang keren-keren kata-kata wirausaha? Kalau saya dulu pernah ngutip beberapa ya. Jadi perjalanan 1000 langkah diawali dari langkah-langkah kecil. Dan itulah pengusaha. Jadi mulainya dari langkah-langkah kecil menuju pengusaha yang sukses dan besar. Asik. Masa kan berwirausaha, terus kenapa masih kuliah gitu? Oh gitu ya pertanyaannya. Jadi sebenarnya soal nggak tahu kan tadi udah diomongin. Coba bandingin pengusaha yang lulusan SD dengan pengusaha lulusan S2. Pasti bisnisnya, bobot bisnisnya dan kapasitas bisnisnya pasti beda. Nah, saya ngincer di sana. Ilmu-ilmu itu yang nggak didapatkan
di luar seperti akuntansi, manajemen perusahaan. Itu yang saya cari sekarang untuk membangun bisnis lebih besar. Oh, jadi gitu buat anak-anak muda. Gimana Mas, anak-anak muda? Anak-anak muda. Anak-anak muda yang mulailah dari sekarang. Mulai dari sekarang. Mulai apaan tuh Mas? mulai apa sih Mas? Mulai berani mencoba hal-hal yang baru, terutama di bidang entrepreneur dan bisnis. Oke, out the box Mas ya. Out of the box. Iya. Maksudnya itu. Loh, salah sudi. Udah, makasih Mas ya. Iya, sama-sama. Makasih Mas. Semoga sukses. Nah, buat kalian yang anak muda, jangan takut buat berwirausaha mulai dari sekarang. Kalau kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan buat orang lain, ngapain kita harus cari-cari kerja ke orang lain? Ya nggak? Nah, ini aku punya tips buat kalian yang mau memulai untuk berwirausaha. Yang pertama, siapkan produk yang benar-benar beda dari yang ada di pasaran. Intinya, harus ada inovasi dari produk kamu. Jam aksesoris mbak, sini mbak, aksesoris di sini bisa desain sendiri loh mbak, bisa bikin sesuai dengan keinginan mbak. Kedua, jam aksesoris, harga mahasiswa, harga anak SMA, harga anak SMP, kualitas temporer, yuk, murah-murah. Kualitas temporer, harga murah 3.000 brodol. Oke, dipilih, harganya murah, harganya sama-sama yang lain, tapi di sini kamu bisa mendesain sesuai dengan keinginan kamu. Ayo, mari. Yang ketiga, promosi. Nah, manfaatkan media sosial karena selain gratis, jangkauannya juga luas. Mas, jamnya Mas, Mbak. Harga promo, Mbak. Beli 1 jam dapat 1. Yo, Mbak, harga promo. Dibeli yo jam. Pak, jamnya, Pak. Mas, promonya jangan gitu-gitu aja, Mas. Manfaatin media sosial. Yang keempat adalah place. Pilih tempat yang strategis biar orang-orang tahu kalau kamu memang lagi jualan. Jam. Mbak, jamnya Mbak. Jam. Loh, manis sih. Aku dodolan nih. Ayo dipilih. Mbak, ini Mbak dipilih Mbak, jualan Mbak. Ini 10.003 Mbak, bisa bikin sendiri loh Mbak. Nah, itu anak muda. Kita tuh nggak harus kerja di kantoran dengan kemeja dan dasi yang rapi. Sebagai informasi aja ya, Indonesia masih membutuhkan 2% jumlah pengusaha muda biar bisa dikatakan menjadi negara yang makmur. Peluang yang sangat besar sekali kan? Nah, sebenarnya nggak harus sih kita kerja sesuai dengan jurusan kita, asal pekerjaan kita bisa membuat kita enjoy dan kita bisa merasa bahwa disitulah passion kita, dan tentunya memberi manfaat bagi orang lain juga. Iki kowe, inikah kamu? Is it you?